Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kepunyaan Bersama. Saudara, ada tipe couple atau pasangan yang kalau sedang berpacaran, serasa dunia hanya milik berdua. Pergi kemana-mana pasti bersama, makan, nonton bersama, sampai ke minimarket juga bersama. Pokoknya kita sebagai teman atau saudara serasa cuma ngontrak alias tidak begitu digubris karena mereka sedang kasmaran. Padahal dunia ini kan milik kita bersama, mulai dari alam sampai fasilitas umum bisa kita nikmati dan kita gunakan bersama. Tapi satu hal bisa kita ambil dari pasangan yang sedang kasmaran ini, yaitu kebersamaan mereka. Dalam keluarga pun seharusnya begitu. Keluarga digambarkan sebagai satu tubuh, susah, senang, dilalui, dan dimiliki bersama. Seperti kisah yang dicatat dalam Rut 1 ayat 16, di mana dikatakan, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mulah bangsaku, dan Allah mulah Allahku." Tidak mungkin dong kalau bagian kaki pergi ke suatu tempat, lalu bagian lengan tidak ikut. Pernah tidak kita berpikir, selama kita hidup, seberapa besar perlindungan orang tua dan saudara kandung terhadap kita? Tapi pernah tidak kita juga melakukan hal yang sama untuk mereka? Saudara, Tuhan melahirkan kita di keluarga yang ideal untuk pertumbuhan masing-masing anggota keluarga kita. Ya, memang tidak ada keluarga yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Bahkan sering dari kita kesal dengan orang tua atau saudara kita. Tapi ingat, Allah selalu mengajarkan kita untuk tetap mengasihi dan mengampuni sesama, apalagi keluarga saudara. Nah, kalau kita memang sayang keluarga, pastilah kita mau melindungi mereka. Karena kita mau terus bersama-sama di surga nanti. Mungkin ada beberapa anggota keluarga kita yang belum mengenal kebenaran. Kita bisa melindungi mereka melalui sikap hidup seperti Yesus. Dan yang terpenting, saat kita sudah dewasa, kita harus bersedia merawat orang tua di masa tua. It's our turn. Sudah jadi giliran kita untuk melindungi mereka. Memang sih, tidak ada orang tua yang minta imbalan jasa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab dalam mengasihi dan melindungi mereka dengan tulus dan segenap hati kita, saudara. Oleh sebab itu, harus diperhatikan betul. Yang pertama, janganlah sampai membenci orang tua. Barangkali saudara bisa saja tidak setuju dengan perlakuan atau sikap orang tua terhadap saudara. Tetapi bagaimanapun juga mereka adalah orang yang telah melahirkan saudara.
Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat 2-3, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dikatakan hormatilah, sangat jelas saudara. Dan salah satu cara menghormati mereka adalah dengan tidak membencinya. Apalagi sampai mendendam atau memiliki akar pahit, saudara. Hati-hati kalau ada anak yang seperti itu. Pasti akan dijauhkan dari berkat Tuhan. Tetapi kalau anak hormat kepada orang tua, maka firman tadi mengatakan akan berbahagia dan panjang umur. Saya percaya tentu kita semua ingin berbahagia di dalam hidup kita, ingin panjang umur, kan begitu. Saudara, saya percaya di antara saudara ada yang orang tuanya pasti sudah lanjut, sudah lemah fisik dan membutuhkan perawatan. Kalau itu saudara jangan sampai menelantarkan loh ya. Walaupun kondisi ekonomi saudara pas-pasan, walaupun berat, tetapi saudara harus tetap merawatnya. Ini bukan suatu pilihan, tetapi keharusan. Apalagi sebagai orang percaya. Bukan apa-apa. Orang tua itu juga milik kita, bahkan orang yang dipakai Tuhan untuk melahirkan dan membesarkan kita. Maka sekali lagi kita harus merawatnya dengan sabar dan sebaik mungkin. Merawat orang tua itu bagian dari mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mengasihi Tuhan tetapi menelantarkan orang tuanya, itu satu kebohongan, saudara. Mungkin saudara juga ada yang bertanya, tapi orang tua saya itu menjengkelkan sekali. Buat repot, cerewet, susah diatur, dikasih tahu nggak mau. Bahkan kata-katanya sering menyakitkan, pedas. Oh iya, itu bisa saja saudara. Dan lepas dari semua itu, kan firman Tuhan tadi mengatakan hormatilah orang tuamu. Maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, ya harus mau dan harus bisa. Kita harus menghormati dan merawat mereka, saudara. Jadi, mari saudara, kita lakukan kebenaran ini. Karena sejatinya semua yang ada adalah kepunyaan kita bersama. Jangan picik dan berpikir kalau milik orang tua itu juga milik anak. Tetapi milik anak adalah milik anak dan orang tua tidak berhak. Jangan juga menghormati dan merawat orang tua hanya ketika orang tua masih kuat dan memiliki harta atau warisan. Jangan begitu, saudara. Ingat, semua kepunyaan kita bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.